Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rayenda Kresna Brahmana di channel Kolom Riset. Konten kali ini adalah bagian serial Research Idea yang tujuannya ngebantu pengerjaan skripsi, tesis, dan disertasi teman-teman semua. Baik, apakah teman-teman sedang merasa terjebak dalam kerumitan pengerjaan bab tinjauan pustaka yang biasanya menjadi bab 2? Jadi jangan khawatir lagi, karena hari ini saya akan mengenalkan kepada teman-teman sebuah software yang bagus banget yang akan membantu melancarkan pengerjaan proses penulisan tinjauan pustaka. Nama softwarenya adalah Research Rabbit. Research Rabbit ini sebenarnya software yang berbasiskan artificial intelligence yang bagus banget untuk membantu teman-teman dalam penulisan tinjauan pustaka. Sebelumnya, saya ingin menekankan bahwa dalam konten kali ini kita akan fokus secara khusus pada Research Rabbits. Walaupun ada beberapa tools lainnya yang sangat berguna dalam pengerjaan tinjauan pustaka. Misalnya saja ada Paper Digest, ada Elicit, ada Lead Maps, dan Connected Papers. Saya akan menyajikan video-video yang terpisah untuk software-software tertentu. Nanti saya ada satu video untuk Paper Digest, Elicit, Lead Maps, dan Connected Paper. Bahkan nanti saya akan buat semacam review membandingkan mana sih yang lebih enak dan apa sih pro dan cons-nya. Tapi hari ini kita hanya fokus dulu untuk mengeksplorasi dan pemanfaatan fitur yang dimiliki oleh Research Rabbit. Nah, namun sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memastikan bahwa teman-teman juga udah menginstal Zotero. Ini bukan endorsement ya, karena buat saya, terutama untuk mahasiswa, Zotero ini sangat bagus untuk membantu teman-teman memanajemen referensi yang akan teman-teman gunakan di pengerjaan skripsi, disertasi, ataupun tesis. Dan Research Rabbit ini bisa terkoneksi dengan Zotero. Jadi Zotero ini akan membantu teman-teman menyimpan, mengorganisir, dan mengelola referensi pustaka dengan mudah. Nanti bisa juga dari Research Rabbit ini dikonektedkan dengan Zotero. Makanya itu tadi saya tak bilang kalau bisa sih sudah install Zotero-nya. Oke, daripada lama-lama, kita masuk dulu dengan Research Rabbit. Untuk menggunakan Research Rabbit itu mudah karena di antara semua AI tools untuk tinjauan pustaka, Research Rabbit sampai hari ini masih gratis. Teman-teman tuh tinggal boleh nge-Google Research Rabbit, misalnya ke Google tuh Research Rabbit, nanti tinggal klik, terus teman-teman tinggal login atau sign up di sini. Kalau saya sudah sign up sih, jadi teman-teman harus sign up dulu, sign up, terus nanti login, nanti munculnya seperti ini. Nah, bagusnya Research Rabbit ini, dia juga bisa membantu teman-teman untuk memapping, kalau istilah saya sih memapping referensi yang akan teman-teman gunakan dalam skripsi, disertasi, ataupun tesis. Penggunaan Research Rabbit ini sebenarnya mudah dan simple. Yang pertama-tama teman harus lakukan adalah membuat satu folder baru. Kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini, ada collections, tinggal kita klik. Kita let's say mau melakukan research tentang Bitcoin return. So, kita buat Bitcoin returns. Seperti itu. Lalu folder baru ini tinggal kita double klik, nanti muncul seperti ini, lalu kita tinggal add papers. Nah, di add papers ini yang menarik. Kenapa menarik? Kalau teman-teman yang sudah menggunakan Scopus.com lalu mendownloadnya as BibTeX atau RIS, itu bisa diupload langsung dari sini. Ada RIS ataupun BibTeX. Kan ada tuh beberapa teman-teman yang very smart tuh dia akan pergi ke Scopus.com, ya kan? Lalu dia mencari keyword di Scopus, dia download as RIS atau BibTeX itu boleh dimasukin ke sini. Seperti itu. Atau kalau teman-teman sudah punya di Zotero ya tinggal connect di Zotero. Oleh karena itu tadi kan saya bilang nanti kita ada video terpisah bagaimana mengkoneknya dengan Zotero. Let's say memang kita mulai dari blank, kita tidak tahu referensinya siapa, paper yang mana dan sebagainya. Kalau memang blank, let's say kita boleh pengen tahu sebenarnya risetnya tentang Bitcoin sebagai hedge inflations. Contohnya kita membuat riset seperti ini. Kita tinggal klik search, dia akan muncul seperti ini. Dan mudah saja teman-teman itu tinggal di add to collections nih, ya. Ada klik warna hijau ini add to collections. Let's say ini ada paper yang tentang Bitcoin versus Inflation by Matkowski atau dari Kudah Alolu atau dari Jichun dan sebagainya itu tinggal teman-teman add aja.
Nah, kalau teman-teman lihat di sini yang warna abu-abu ini adalah di mana dia publish. Kalau di ini kan dia working paper di SSRN atau yang tadi kita masukin tuh kan dia dipublish di FRL ya, Financial Research Letter. Atau ini di Axiom. Nah, ini oh ya ini sebelumnya ya. Ini ada biomedical, life science dan all subject area. Jadi kebanyakan AI tool itu digunakan oleh para bidang ilmu sains gitu. Tapi sebenarnya bisa juga digunakan untuk bidang humaniora dan sosial. Kalau pengen risetnya adalah seperti kita itu akuntansi dan keuangan, kita kliknya di all subjects area. Jangan klik yang ini, tapi klik yang ini. Begitu. Nanti tinggal lihat eh, mau jurnal yang mana dan paper yang mana. Tadi kita bisa milih aja. Misalnya kita nggak gitu suka IMV kan. Ah, ini IMV mungkin low tier. Sustainability maybe because MDPI seperti itu. Kita nggak usah masukin. Tapi kalau teman-teman nggak peduli jurnal yang mana, ya boleh tinggal masukin aja. Misalnya nih dari review of economic analysis, teman-teman nggak peduli misalnya low tier atau second tier atau top tier, ya tinggal diklik add to collections. Seperti itu. Jadi eh, yang warna hitam ini adalah judul papernya, yang warna abu-abu ini adalah nama jurnalnya. Yang warna hitam ini tentu saja abstraknya teman-teman. Kalau saya selalu bilang sama mahasiswa saya, pilihnya itu adalah jurnal-jurnal yang top tier yang dimasukkan. Dan jangan dan kalau bisa dihindari proceeding conference. Kayak ini kan proceeding conference. Jadi kita tadi hanya baru masukin satu atau dua. Ini research policy kan, jurnal bagus nih. Add to collections. Sage Open oke lah. Kita boleh masukin juga. Meskipun dia bukan top tier, tapi at least reliable. JRFM dari MDPI, kalau saya suka menghindari. eh Kemudian apalagi nih? Bisa juga yang mana? Ya, kayaknya itu dulu. Ini ada Kiref, hedge fund safe haven property during COVID-19. Kita bisa add to collections. Dan seterusnya gitu. Nanti kalau udah dimasukin atau udah memilih paper-paper yang mana yang kita inginkan, itu tinggal di close. Nanti dia keluarnya seperti ini. Tadi kan kita masukin sekitar 5 sampai 6 paper. Dan itu masuknya di sini teman-teman. Oke, di sebagian ini. Nah, bagusnya kita bisa melihat connection paper ini dengan jurnal lainnya atau dengan paper lainnya. Let's say kita tahu nih paper yang paling famous itu kan dari Choi et al. Ya, Choi and Sin di FRL 2021. Kita klik, oke, dia keluar. Ini adalah abstraknya teman-teman. Nah, bagusnya riset Rabbit ini dia akan menunjukkan ada nggak riset lainnya yang similar dengan papernya Choi dan Sin ini. Caranya gimana? Itu kita bisa lihat di sini, similar works. Seperti itu teman-teman. Dan itu saya lihat kan ini ada dari IRVA, ada juga dari FRL lainnya. Yang tadinya padahal pas kita search di mesin sebelumnya itu nggak nampak gitu. Tapi setelah kita dapat papernya Choi dan Sin di FRL ini, lalu kita klik similar works, itu dia akan keluar, oh ini ternyata ada paper lainnya loh, ini ada dari jurnal bagusnya itu, dari Sahzad di IRVA, atau dari yang pakai wavelet, ada di FRL juga, ada yang ini juga dari jurnal bagus gitu. Applied Economics juga jurnal yang bagus, Economic Letter jurnal yang bagus. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi maksud saya adalah mungkin kita kan nggak tahu nih paper mana aja sih yang bagus. Jangan khawatir, tinggal masukin aja satu ke collections, klik similar works, dia akan keluar seperti ini. Bahkan itu ada 1018 similar works. Bukan sama ya, tapi similar works. Oke, kalau misalnya nih teman-teman pengen masukin jurnalnya ke dalam collection ya, tinggal ini diklik, let's say ya, kita pengen tahu nih, ada papernya Doug Bauer dan Brian Lucy di Financial Review. Kayaknya nih papernya bagus deh gitu. Ya udah kita masukin ke dalam collection kita tadi yang ini, add to Bitcoin Return. Ingat ya, Bitcoin Return adalah folder yang kita buat di awal. Atau mungkin teman-teman lihat, oh ini ada paper bagus lainnya dari tadi saya lihat dari Larissa Yavoraya. Ada nggak sih tadi kayaknya ada saya lihat. Oke, let's say saya udah nggak nampak lagi. Anyway, misalnya dari Akhtaruzaman, kayaknya dari Australian Catholic University, kita klik, baru kita masukin ini add to Bitcoin. Seperti itu. Jadi teman-teman tuh nggak usah bingung lagi, aduh ini gimana ya cari referensi untuk mendukung tinjauan pustaka. Itu kan bahkan udah ditunjukin itu ada 1018 yang
similar membahas tentang apakah Bitcoin itu bisa hedge fund atau melindungi nilai inflasi atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bagusnya dari Research Rabbit ini, kalau teman-teman lihat di sini earlier works, itu kan melihat ada nggak paper-paper lainnya sebelum di koleksi kita ini. Dan ternyata banyak kan ya. Ada yang 2021, 2011, 2020, 2017, ada 2009, ada 2019, ada 2019 dan sebagainya. Kalau pengen lihat yang paling baru itu apa, tinggal klik yang Letterworks. Jadi setelah tahun 2021, setelah papernya si Choi dan Shin ini, sebenarnya ada paper lainnya tahun 2022 kayak Zhu, Kumar, Muzik, Sarker, dan Kaki 2022. Artinya paper-paper setelah papernya Choi dan Shin. Jadi itu enaknya. Dan apa sih bedanya yang biru dengan yang hijau gitu? Begini teman-teman. Yang biru ini artinya papernya belum masuk ke dalam collections kita. Begitu. Jadi kalau dia belum masuk dia akan warna biru ya dan teman-teman ya tinggal klik add to collections kalau memang tertarik gitu ya. Atau misalnya Sarker nih pengen lihat oh lihat dari abstraknya gitu ya, menarik gitu. Kita tinggal masukin ke collectionsnya kita. Seperti itu. Kenapa penggunaan Research Rabbit ini menarik dan mempermudah tinjauan pustaka? Karena itu tadi. Teman-teman tuh nggak usah bingung. Aduh, apa ya paper-paper yang membahas tentang Bitcoin dengan hedge fund inflation? Hanya dengan seperti ini sudah mapping, tinggal oke saya suka papernya Urquhart. Oh, bukan suka sih, kita baca gitu ya. Ternyata sesuai dengan apa yang kita inginkan, tinggal di add to collections. Seperti itu. Apalagi bagusnya si Research Rabbit ini. Kalau teman-teman klik timeline, itu akan lihat sebenarnya research tentang Bitcoin dan inflasi ini banyaknya di tahun kapan sih? Kalau teman-teman lihat, yang warna hijau ini adalah paper yang sudah masuk di collections kita. Masih ingat ya? Dan itu adalah kebanyakannya researchnya itu di tahun 2021 sampai 2022. Dan kalau kita lihat di sini kebanyakan itu adalah di tahun 2016 ya. Udah rame dan setelah 2012 sebelum 2012 tuh kayaknya jarang riset kecuali Baur 2010 seperti itu. Dan apa sih bagusnya penggunaan timeline ini kita pengen tahu paper mana yang pertama kali ngebahas tentang Bitcoin dan inflation yaitu si Baur ini 2010. Jadi dengan menggunakan Research Rabbit ini kita bisa tahu paper seminal mana yang pertama ngebahas Bitcoin dengan inflation. Jadi kita klik ini ternyata Baur, ya kan? Kita tinggal add to collections. Seperti itu. Jadi secara ringkas yang mau saya jelaskan adalah Research Rabbit bakal membantu teman-teman untuk mencari referensi-referensi yang sesuai, oke, untuk tema penelitian teman-teman. Terutama buat teman-teman yang masih ngeblank, belum tahu paper-paper mana yang mau disitasi atau masuk ke dalam referensi. Jadi Research Rabbit ini bagus. Kemudian tadi sudah saya jelaskan warna biru artinya belum masuk ke dalam collections, belum masuk ke dalam folder kita. Warna hijau artinya sudah masuk ke dalam collections. Tiap garis panah itu menunjukkan citasi dari paper. Kalau warna biru artinya paper tadi mensitasi dari satu paper tapi belum masuk ke collection. Kalau hijau artinya sudah disitasi dari collections kita. Kemudian kalau bisa nantinya kalau teman-teman sudah punya Zotero, kita bisa mendownload list tadi itu, kita masukkan ke dalam Zotero, itu nanti kita buat video yang terpisah. Jadi sekali lagi sebelum kita mulai menggunakan Research Rabbit, saya merekomendasikan untuk teman-teman menginstall Zotero, yaitu sebuah perangkat lunak manajemen referensi, yang bakal membantu kita dalam menyimpan, mengorganisir, dan mengelola referensi pustaka dengan lebih mudah. Yang kedua, selain Research Rabbit ini, ada lainnya, ada lead maps, ada connected papers, dan sebagainya. Nanti kita buat video yang terpisah. Saya rasa itu dulu langkah-langkah penggunaan Research Rabbit dalam pengerjaan bab tinjauan pustaka dengan tema penelitian Bitcoin dan inflasi. Saya harap ini bakal membantu teman-teman, terutama yang masih ngeblank untuk mencari referensi mendukung penelitian mereka. Itu saja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.